Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najira Lutfia Putri dengan NIM 2104255 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membacakan tugas saya, yaitu Sistem Administrasi Negara dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Yulia Hanoselina, SIPMA. Judul tugas saya yaitu peran administrasi negara di dalam landasan idil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Yang pertama itu ada landasan idil. Landasan idil adalah ideologi dasar suatu negara atau lebih dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila sebagai landasan idil memiliki arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila mengatur 5 nilai dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi ideologi negara. Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila itu merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berikut ada penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, dengan cara menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah, serta menghargai agama lain dan hari besarnya. Yang kedua itu ada nilai kemanusiaan, dengan cara mengakui persamaan derajat atau tidak membeda-bedakan kasta. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong. Yang ketiga itu ada nilai persatuan, dengan cara mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri, serta adanya rasa senasib dan rela berkorban. Selanjutnya yaitu nilai kerakyatan, dengan menghargai keputusan yang diambil melalui musyawarah, serta mengutamakan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir ada nilai keadilan, dengan cara bersikap adil dan tidak semena-mena, dan memberi hak orang lain, dan bersikap bijaksana. Yang kedua itu ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggara administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari Tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber motivasi dan aspirasi serta tekad dari bangsa Indonesia, sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ditegaskan oleh bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintah negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pokok-pokok keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang keempat atau yang terakhir, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, masuk saja kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dimulainya hubungan internasional ditandai dengan adanya pembukaan utusan yang sifatnya bilateral. Orang yang melakukan hubungan internasional dinamakan subjek hukum internasional. Berdasarkan pengertian landasan operasional, dapat kita ketahui bahwa hubungan internasional ini dilakukan oleh subjek hukum internasional maupun subjek non-negaranya. Pada dasarnya, negara Indonesia memiliki kebijakan hubungan internasional yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Dalam hubungan internasional Indonesia, terdapat 4 komponen landasan operasional yang meliputi: yang pertama, undang-undang, contohnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Yang kedua itu ketetapan MPR mengenai GBHN yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN, negara Indonesia melakukan hubungan luar negeri untuk mewujudkan politik yang bebas, aktif, berdaulat, dan bermartabat dalam menyangsang perkembangan global dan untuk mencapai kepentingan nasional. Yang ketiga itu ada kebijakan Menteri Luar Negeri, dan yang terakhir itu ada kebijakan Presiden. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.